Alhamdulillahirabbil alamin. Anak ustazah semua, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Seperti yang antum semua ketahui, bahwa kita bisa menjadi kuat, berenergi, menjadi tumbuh lebih besar, dan menjadi sehat, salah satunya karena faktor apa yang kita makan. Allah telah menciptakan suatu sistem dalam tubuh kita yang dapat mengubah makanan menjadi sari-sari makanan atau zat-zat yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita, yaitu dengan sistem pencernaan. Baik, kita akan membahasnya kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan, usus halus, usus besar, dan anus. Antum juga bisa mempelajari sumber materi kita, yaitu buku tematik 5C halaman 18-23. Mari kita ingat kembali materi organ pencernaan manusia. Tahukah antum, panjang usus kita sekitar 6-8 meter. Masya Allah, sangat panjang sekali. Coba antum pikirkan, mengapa Allah ciptakan usus kita sangat panjang. Organ yang keempat adalah usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah usus 12 jari atau disebut juga duodenum. Bagian yang kedua usus kosong atau yeyunum. Dan bagian yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari mempunyai panjang kira-kira 12 jari kita yang dirapatkan. Pada usus 12 jari terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati dan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus kosong kira-kira sepanjang 1-2 meter. Pada usus kosong terjadi proses pencernaan secara kimiawi melanjutkan proses yang ada pada usus 12 jari dan mulai terjadi penyerapan sari-sari makanan. Bagian yang ketiga, usus penyerapan kira-kira sepanjang 3-6 meter. Pada usus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kita bahas organ hati dan organ pankreas. Pankreas menghasilkan 3 enzim,
Enzim yang pertama adalah enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim yang kedua adalah enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Organ yang kelima adalah usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus atau sisa pencernaan akan masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar mengalami proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar ini masih terjadi proses penyerapan air dan vitamin K. Organ yang keenam adalah anus. Anus adalah organ terakhir pada proses pencernaan manusia. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses yang merupakan sisa pencernaan yang harus dibuang atau dikeluarkan dari tubuh kita. Bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh kita? Pencernaan adalah suatu proses yang sangat kompleks di mana makanan dihaluskan menjadi zat-zat yang sangat sederhana. Proses pencernaan makanan melewati saluran yang panjang yang diawali dari mulut dan berakhir pada anus. Organ penting pada pencernaan manusia antara lain rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan dalam mulut dikunyah, dicampur dengan ludah, lalu masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan dilumatkan menjadi lebih halus lagi. Di lambung juga terdapat cairan asam klorida yang menyebabkan makanan menjadi lebih halus dan juga berfungsi untuk membunuh bakteri yang berbahaya. Makanan yang telah halus akan masuk ke dalam usus halus, bagian usus 12 jari. Di sini terdapat dua organ yang penting, yaitu hati dan pankreas yang menghasilkan cairan pencernaan atau enzim. Enzim tersebut berguna untuk mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana lagi sehingga bisa diserap oleh usus. Makanan masuk ke dalam usus kosong. Bentuk dinding usus kosong dan enzim membantu proses pencernaan lebih lanjut. Permukaan dinding usus halus memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Villi memiliki banyak sekali pembuluh darah. Makanan yang telah dicerna akan diserap oleh darah melalui villi ini. Makanan yang tidak dapat dicerna akan lewat menuju usus besar. Di dalam usus besar masih terjadi proses penyerapan, yaitu penyerapan kelebihan air dan garam. Juga terjadi proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri coli. Sisa makanan akan dikeluarkan lewat anus. Kita ingat kembali urutan proses pencernaan pada manusia. Pertama kali makanan masuk ke dalam mulut, lalu ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir anus.
Kesimpulan materi kita kali ini adalah usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Pada usus 12 jari terjadi proses pencernaan kimiawi. Pada usus penyerapan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air, garam, dan vitamin K, serta proses pembusukan sisa-sisa makanan. Anus merupakan tempat untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Anak ustadzah semua, sekarang kalian sudah mengetahui salah satu alasan mengapa Allah menciptakan usus kita cukup panjang. Salah satunya karena proses pencernaan di usus kita memiliki tahapan yang cukup banyak. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 18, "Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."